Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Saprilia Kevin Tilaswati dengan NIM 2019-210002. Pada kesempatan kali ini, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri dari pengusaha. Sebagai seorang pengusaha, pastinya harus mampu mengambil keputusan dan tindakan yang cepat. Nah, di mana keputusan atau tindakan yang harus cepat diambil itu terbagi dalam 3 jenis. Yang pertama itu ada NATO, yaitu merupakan singkatan dari Not Action Talk Only. Merupakan jenis orang yang terlalu banyak berbicara, tetapi orang tersebut itu miskin tindakan nyata. Nah, kebiasaannya untuk terlalu banyak bicara menyebabkan orang jenis ini tuh disebut cerewet dan tentu saja sangat mengganggu orang lain. Dalam jenis ini, orang-orang yang sering mengumbar janji-janji tetapi tidak pernah diwujudkan itu termasuk dalam golongan NATO. Selanjutnya yang kedua itu ada golongan NADO, yaitu merupakan singkatan dari Not Action Dream Only. Nah, jenis orang yang masih agak lebih baik daripada NATO, tetapi tetap saja tidak berorientasi pada tindakan nyata, karena waktunya lebih banyak digunakan untuk bermimpi, berhayal, dan membayangkan terus mengenai masa depan yang indah-indah saja. Nah, jenis nado itu hanya mampu memproduksi visi, tetapi tanpa tindakan nyata. Sehingga boleh dikatakan mereka itu hanya bermimpi saja. Nah, jenis orang-orang seperti ini juga tidak banyak membantu merubah keadaan menjadi lebih baik. Walaupun banyak orang yang suka mendengar mimpi-mimpi yang indah, tetapi itu kan hanya bermimpi ya, tidak pernah menjadi kenyataan. Karena memang orang seperti ini tidak tahu bagaimana untuk mengeksekusinya. Lalu yang ketiga yaitu ada NACO atau singkatan dari Not Action Concept Only. Ini adalah jenis orang yang miskin tindakan, tetapi pekerjaannya untuk membahas, mengolah, dan membuat konsep atau bahkan teori saja. Nah, orang-orang yang termasuk dalam jenis ini adalah para akademisi yang sehari-hari menggunakan logika formal dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Merekalah yang menghasilkan teori-teori atau konsep-konsep baru. Bahkan mereka juga bisa menghasilkan suatu falsafah. Nah, apabila yang dibutuhkan adalah orang-orang yang mampu membawa perubahan secara nyata, maka ketiga jenis orang yang sudah disebutkan tadi, yaitu ada NATO, NADO, dan NACO, itu tidak termasuk ke dalam orang yang memenuhi syarat. Karena ketiga jenis manusia itu tidak berorientasi pada action atau tindakan. Nah, yang mampu merubah sebuah keadaan adalah pastinya tindakan nyata dan bukan hanya bicara saja, apalagi orang yang terlalu banyak bicara atau yang hanya bermimpi mengenai masa depan saja tetapi tidak mampu bertindak atau hanya rajin bikin konsep dan teori saja. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai kebiasaan orang yang sangat efektif. Nah, kebiasaan orang yang sangat efektif ini ada 8. Yang pertama ada proaktif. Yang kedua ada bermula dari ujung pemikiran. Dan yang ketiga ada dahulukan hal yang utama. Keempat ada berpikir menang-menang. Yang kelima ada memahami untuk dipahami. Dan yang keenam ada sinergi. Dan yang ketujuh ada menajamkan ketahanan, fleksibilitas, dan kekuatan. Dan yang terakhir ada menemukan keunikan dan membantu orang lain menemukannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai proaktif. Nah, bersikap proaktif adalah lebih dari sekedar mengambil inisiatif. Bersikap proaktif itu artinya kita bertanggung jawab atas perilaku kita sendiri dan membuat pilihan-pilihan berdasarkan prinsip-prinsip serta nilai-nilai ketimbangan pada suasana hati atau keadaan. Nah, orang-orang yang berpikir proaktif adalah pelaku-pelaku perubahan dan memilih untuk tidak menjadi korban, untuk tidak bersikap reaktif, untuk itu tidak menyalahkan orang-orang lain. Nah, mereka melakukan ini tuh dengan mengembangkan serta menggunakan 4 karunia manusia yang unik. Yang pertama itu ada kesadaran diri, hati nurani, daya imajinasi, dan
kehendak bebas dan dengan menggunakan pendekatan dari dalam keluar untuk menciptakan perubahan. Mereka bertekad menjadi daya pendorong kreatif dalam hidup mereka sendiri, yang adalah yaitu membuat keputusan paling mendasar yang bisa diambil oleh setiap orang. Nah, untuk itu, bersikap proaktif itu yang pastinya kita tuh harus mampu mengambil inisiatif untuk bertindak. Jadi bukan hanya menunggu atau berwacana. Selain itu juga dalam mengambil tindakan sebelum kejadian yang tidak dikehendaki itu muncul, maka orang yang proaktif itu akan segera memikirkan tindakan apa yang seharusnya dia ambil. Nah, pada slide berikutnya ada contoh dari sikap proaktif. Nah, contoh seperti gambar tersebut itu terlihat ada dua orang yang berada dalam kondisi hujan. Nah, di mana orang yang proaktif itu memiliki tanggung jawab atas perilaku atau pilihan mereka sendiri. Jadi ketika sedang hujan, orang yang proaktif itu langsung menentukan pilihan tanpa berpikir terlalu lama. Orang tersebut langsung menggunakan payung atau langsung membeli payung, sehingga orang yang proaktif itu pastinya tidak kehujanan. Nah, tetapi berbeda dengan orang yang tidak reaktif, di mana orang tersebut cenderung berpikir terlalu lama untuk menentukan pilihan atau kurang bertanggung jawab atas dirinya sendiri, sehingga orang yang tidak reaktif atau kurang proaktif itu menjadi kehujanan. Seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Saya Fitra Amelia Ristarinda dengan nomor induk mahasiswa 2019-210-506. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai berorientasi pada tindakan. Seperti yang kita ketahui bahwa seorang wirausahaan dalam berorientasi pada tindakan ialah harus memiliki keberanian, memiliki reaksi dan tujuan yang benar, dan juga tujuan yang tepat. Nah, untuk mencapai tujuan dari tindakan tersebut, diperlukan beberapa kebiasaan yang efektif yang dapat dilakukan seorang wirausahaan, yang dimana dapat dimulai dengan proaktif yang sudah dijelaskan dari rekan saya. Dan selanjutnya ada bermula dari ujung pemikiran atau goal oriented. Orang yang berorientasi pada tindakan tidak hanya mengejar pencapaian tujuan saja, akan tetapi juga berburu tujuan yang benar. Agar tujuan tercapai dengan baik, maka perlu menyusun rencana tujuan yang jelas dan juga yang tepat. Pada kesulitan manusia, menafsirkan dunia ini tidak lepas dari fitrah kita yang memiliki panca indera yang terbatas. Memiliki kesempurnaan panca indera itu belum cukup untuk menangkap realita kehidupan dan juga untuk menjadi seorang wirausaha yang tangguh dan mampu berorientasi pada tindakan atau action oriented. Apalagi kita sebagai manusia hanya memiliki indera yang tidak sempurna, yang juga banyak kekurangan. Itu saja sudah membedakan orang yang satu dengan orang yang lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan secara bertahap kebajikan dapat diperoleh melalui tahap-tahap sebagai berikut. Yang pertama ada penginderaan fisik atau dengan indera, panca indera, di mana akan menghasilkan suatu anugerah. Dan yang kedua ada pengalaman hidup. Dari pengalaman hidup itu akan menghasilkan sejarah dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga ada keilmuan atau pengetahuan, di mana kita akan mendapatkan feedback seperti pembelajaran dalam hidup kita. Dan yang terakhir ada kebajikan atau kebaikan, di mana kita akan mendapatkan filosofi kehidupan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penginderaan manusia pada tingkat 1. Nah, penginderaan manusia pada tingkat 1 ini dalam menafsirkan kehidupan pada panca indera. Yang pertama dimulai dari bayi. Nah, dimulai dari bayi ini melakukan stimulus kulit.
Nah, dengan temperatur bisa panas atau dingin, bisa panas atau hangat dan juga dingin. Selanjutnya ada gerakan-gerakan seperti gerakan mata, gerakan telinga, dan yang ketiga ada konsep hidup. Nah, dari konsep hidup ini kita bisa belajar dari orang lain. Dan yang keempat ada bahasa tubuh. Bahasa tubuh ini kita bisa belajar dari belajar gerak dan juga belajar menangkap, belajar menerima pesan melalui bahasa dan juga simbol-simbol. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai penginderaan manusia tingkat 2 dan juga 3. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ada penginderaan, yang saya jelaskan penginderaan manusia pada tingkat 1. Nah, ini pada tingkat 2 dan juga tingkat 3. Nah, pada tingkat 2 dan tingkat 3 ini pastinya kita akan mematangkan panca indera dengan pengalaman kita. Yang pertama, caranya bagaimana kita dapat mengoptimalisasi atau memaksimalisasikan pengendaraan dengan pengalaman lapangan tentang suatu kepribadian, tentang tata nilai dan juga kepercayaan. Dan yang kedua ada mensinkronisasikan pikiran kita dengan pengalaman kita. Dan yang ketiga ada indera keenam yang dapat diaktifkan. Nah, yang terakhir ada kita harus bisa action atau movement. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Yulika Krisnawati Putri, NIM 2019-210723. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu mengenai pengendaraan manusia tingkat 4. Merupakan tahap tertinggi, tahap penerapan pengetahuan dalam kebijakan. Kebijakan membuat kepemimpinan seseorang lebih dari sekedar pemimpin biasa. Bahkan pemimpin seperti ini tuh bisa dikatakan seperti magnet, karena ia berisi visi, inspirasi, dan hope. Jika manusia mempunyai atau dapat memberikan visi dan inspirasi, akan banyak orang yang datang membawa kebaikan. Tetapi masalahnya tidak semua orang yang punya pengetahuan wawasan punya kebajikan. Tidak semua orang berpikir tentang segala hal yang sama. Lalu selanjutnya ada hidup dengan kejelasan tujuan. Untuk menjadi seseorang yang berorientasi pada tujuan, maka lakukanlah dalam hidup dengan langkah-langkah seperti tetapkan tujuan akhir. Misalnya, hidup yang bahagia, lalu sehat, terjamin secara ekonomi dan sejahtera. Tentukan langkah-langkah kecil untuk mencapai tujuan, seperti menyelesaikan studi, lalu bekerja selama 5 tahun, lalu membuka usaha. Lalu perhatikan setiap kemajuan yang sudah dicapai, misalnya melakukan evaluasi, lalu berevolusi, pindah usaha, merekrut manajer, dan memperbaiki proses produksi. Lalu selanjutnya ada dahulukan hal yang sama. Jadikanlah kebiasaan ini berkaitan dengan sikap yang mengedepankan prioritas, dapat membedakan antara urgent dan penting. Urgent yaitu situasi yang mendesak, yang sangat-sangat mendesak, tidak bisa digantikan atau dibatalkan karena bersifat mendesak. Sedangkan penting yaitu membutuhkan perhatian yang besar, tidak harus diprioritaskan dan tidak bersifat mendesak. Setiap orang seharusnya memiliki skala prioritas yang memang dijalankan dengan baik. Ada mengidentifikasi peran, memilih sasaran, penjadwalan, penyesuaian harian, lalu menjalankannya. Yang terakhir yaitu berpikir menang-menang, yaitu sikap terhadap kehidupan, suatu cara berpikir yang mengatakan bahwa saya bisa menang, saya harus bisa menang, kamu pun harus bisa menang, bukan saya atau kami, tapi bersama-sama. Dasar awal pemikirannya adalah keyakinan kita sama, keyakinan kita semua sama, tidak ada yang rendah dan unggul dari yang lain. Yang dimaksud dengan berpikir menang adalah seperti seseorang yang egois, yang selalu menganggap dirinya lebih unggul, lebih tinggi, atau lebih baik dari yang lain. Tetapi pikiran seperti itu tidak baik dibawa di lingkungan manapun kita berada.
Suatu tindakan menang tidak muncul begitu saja pada saat ada permasalahannya dalam kehidupan bermasyarakat. Akan tetapi, sikap ini hadir awal dalam konsep berpikir dan bertindak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Natalia Sigokumanireng dengan NIM 2019-210-727. Di sini, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai poin kelima, yaitu memahami untuk dipahami. Yang ingin saya sampaikan adalah menjadi seorang wirausaha haruslah memiliki beberapa komponen sikap, terutama dalam menunjang adanya kegiatan untuk memahami ataupun dipahami. Yang pertama, seorang wirausaha haruslah memiliki keterbukaan atau open mind untuk mendengarkan dan tidak cepat-cepat untuk menolak berargumentasi. Selain itu juga melawan atas apa yang didengarkan oleh pihak lain. Yang kedua yaitu kebiasaan mendengarkan dan memikirkannya. Dan yang ketiga adalah usaha mendapatkan diri kita pada posisi orang lain. Dalam hal ini, kita menempatkan posisi kita pada diri orang lain. Selanjutnya pada poin yang keenam, saya akan menjelaskan tentang apa itu sinergi. Jadi, bagi seorang wirausaha, sinergi itu adalah suatu total yang lebih besar dari penjumlahan elemen tunggal, di mana dapat dimengerti sebagai sinergi yang efektif, di mana sangat bergantung pada komunikasi. Penekanan sinergi menekankan pada 3 subtotal, yaitu pada mendengarkan, merespon, dan juga kooperatif, di mana ketiga komponen ini sangat mendukung seorang wirausaha, terutama dalam menjalankan suatu usahanya. Untuk itu, ketika memulai suatu usaha, kita diminta untuk mencari rekan kerja kita yang bisa saling melengkapi dan berorientasi pada sinergi agar apa yang kita orientasikan dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya, saya akan juga menjelaskan tentang menajamkan ketahanan, fleksibilitas, dan kekuatan, di mana upaya yang bisa kita lakukan sebagai seorang wirausaha, yaitu yang pertama, kita harus memberikan makanan pada jiwa spiritual kita, di mana hidup dengan seimbang, makan tepat waktu, teratur, melakukan meditasi, serta perlu untuk membaca buku-buku berupa self-help yang membangkitkan semangat mendengarkan musik ataupun menggairahkan bagi diri kita. Yang kedua yaitu jangan pernah takut untuk menghadapi kesalahan-kesalahan kecil, karena kegagalan itu merupakan awal dari suatu kunci keberhasilan. Selanjutnya, pada poin yang ke-8 yaitu berbicara tentang keunikan pribadi, di mana kita diminta untuk membantu seseorang, terutama dalam menemukan keunikan dalam dirinya, di mana potensi diri pada setiap manusia pada umumnya berbeda-beda, namun memiliki 4 elemen utama, yaitu pikiran atau mind, tubuh, hati, dan juga jiwa, di mana keempat ini merupakan 4 komponen yang sangat utama, yang sangat membantu perkembangan potensi diri seseorang, dari cara berpikirnya, dirinya, hati, ataupun jiwa akan terhubung satu sama lain, sehingga keempat komponen ini sangat membantu seorang wirausaha, terutama dalam menjalankan usahanya. Terima kasih.